Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita. Di pagi ini kita bahas fikih. Terakhir kita membahas tentang bapak-bapak adzan, ya. Babul adzan. Bab tentang adzan. Al-adhanu ta'rifuhu. Adzan pengertiannya adalah al-i'lamu wa huwa istiqaqu minal adzan, yaitu sebuah pengumuman diambil dari kata-kata al-adzan. Maknanya adalah mengumumkan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, adantukum ala sawain, yakni a'lamtukum fastawaina fil ilmi. Adantukum artinya aku beritahukan kepada kalian. Ala sawain yaitu untuk tetap tegar di atas ilmu. Secara syariat, arti adzan adalah al-i'lamu bi waqti sholati bi alfadin makhsusatin. Memberitahukan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua halaman 77, qala al-Qurtubi wa ghairuhu, berkata Imam Al-Qurtubi dan selainnya, al-adanu ala qillati alfadhihi mustamilun ala masailil aqidati. Adzan itu walaupun lafadznya sedikit, maka cakupannya mencakup masalah-masalah akidah. Li'annahu bada'a bil akbariyah, karena sesungguhnya lafaz adzan itu dimulai dengan pengagungan bahwa Allah Maha Besar. Wa hiya tatadammanu wujudallahi wa kamalihi, tentu ini memberikan pengertian bahwa Allah itu ada dan Allah itu sempurna. Summa sanna bitauhidi wa nafas syariki. Kemudian disebutkan di sana pujian tentang tauhid, penetapan tentang mentauhidkan Allah dan meniadakan segala macam kesyirikan. Thumma bi isbati risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam adzan itu ada penetapan risalah Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a ila ta'atil makhsusah. Lalu kemudian dalam adzan itu ada ajakan kepada ketaatan secara khusus. Akibat syahadati birisalah, setelah adanya pengakuan tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Li'annaha la tu'rafu illa min jihatir rasul, karena sesungguhnya syariat itu tidak bisa dilaksanakan kecuali melalui sisi Rasulullah. Summa da'a ilal falah, kemudian ada ajakan menuju kemenangan. Wa huwal baqa ad-daim, yaitu kemenangan yang akan terjadi terus-menerus. Misalnya, kapan itu terjadi? Ketika seorang muslim telah mengakui Allah sebagai ilah, Muhammadlah utusannya, mentaati Allah dan Rasulnya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian janji Allah berupa kemenangan. Wa fil isyarah ilal ma'adi, di dalamnya ada isyarat sebuah janji dari Allah Azza wa Jalla. Summa ada ma'ada tauqidan, kemudian diulang-ulang sebagai bentuk penguat. Dengan demikian, wa yaksilu minal adan al-i'lam bidukhulil waqt, kesimpulannya adzan itu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Apakah ada keutamaannya? Naam. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan adzan. Di antaranya ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma akhrajahu al-Imamul Bukhari. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza nudiya lis-salati adbaras syaitanu walau duratun, bila panggilan adzan untuk salat dikumandangkan, syaitan akan lari membelakangi sampai mengeluarkan kentutnya. Hatta la yasma'at ta'din, dia pergi menjauh sampai tidak mendengar suara adzan lagi. Fa idza qadan nida aqbala, kalau adzan telah selesai dikumandangkan, setan datang lagi. Hatta idza suwiba bisolati adbara, sehingga kalau qomat dikumandangkan, setan pergi lagi meninggalkan. Ini memberikan kepada kita faedah bahwa adzan salah satu faedahnya bisa mengusir syaitan, menjauhkan syaitan dari kaum muslimin, sekaligus membedakan antara mukmin dengan orang-orang, antara junudullah dengan junudus syayatin, tentaranya Allah dengan tentaranya syaitan, di mana ketika terdengar suara adzan, tentara syaitan akan pergi. Keutamaan yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu", seandainya manusia itu mengetahui, ma fin nida'i wa shaffil awali, tentang keutamaan berada di shaf pertama serta suara adzan, summa la yajidu illa ayastahimu alaihi, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali harus berlomba-lomba atasnya, lastahamu, niscaya mereka akan berebut untuk mengumandangkan adzan atau mengambil shaf yang paling depan. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi, dan kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan at-tahjir, at-tahjir itu artinya at-tabkir ila salat, mendatangi salat di awal waktu, lastabaku ilaihi, niscaya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang paling baik dan di awal waktu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, dan kalau seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka berusaha mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis ini memberikan banyak hal tentang keutamaan. Yang pertama, keutamaan mengumandangkan adzan. Yang kedua, mengambil shaf yang pertama.
Yang ketiga, diperbolehkannya berebut mendapatkan shaf yang pertama, tapi tidak boleh zalim. Yang keempat, dianjurkan sholat di awal, dianjurkan mendatangi masjid itu di awal waktu. Yang kelima, keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Karena ciri yang paling nampak orang muslim yang membedakannya dengan orang munafik. Bahkan kalau seandainya mereka tahu keutamaan ini, mereka akan datangi walaupun dengan cara merangkak. Berarti nasihat Pak, kalau kita punya mobil, ketika musim hujan ada suara adzan, muadzinnya tidak mengucapkan sallu fi rihalikum, kita datangilah dengan kendaraan kita. Itu jauh lebih afdal. Kecuali kita enggak memungkinkan datang ke sana harus basah-basah, maka salatnya dikerjakan di rumah. Yang ketiga, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Keutamaan lainnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para pengumandang adzan itu adalah manusia yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Maksudnya dia paling menonjol, paling kelihatan keutamaannya. Kayaknya ulama kita berbeda pendapat Pak, mana lebih afdal mengumandangkan muadzin atau imam. Ulama kita sampai khilaf, mana lebih utama, imam atau muadzin. Syekh Utsaimin berpendapat muadzin lebih utama, karena muadzin itu ditambahkan dalam hadis ini atwalun nasi unuqan atau a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya yaumil qiyamah. Berarti menunjukkan dia manusia yang paling kelihatan keutamaannya. Sebagian lagi berpendapat imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf para ulama. Yang jelas ini bukti bahwa orang yang mengumandangkan adzan tidak akan rugi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lainnya dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik maksud saya, dan Nasai dan yang lainnya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lil muadzin muntaha adanihi wa yustaghfaru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu." Seorang muadzin ketika selesai mengumandangkan adzan diampuni dosanya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin, setiap pohon yang basah maupun yabisin yang kering, pokoknya benda yang basah maupun yang kering, sami'ahu, yang mendengarkan suara adzan itu, yastaghfiru lahu, akan memohonkan ampunan. Masya Allah. Jadi muadzin itu Bapak, selesai adzan diampuni dosanya oleh Allah. Ketika dia mengumandangkan adzan didengar oleh pohon-pohon, mengenai pohon yang kering maupun yang basah, yang masih hidup maupun yang sudah tumbang, maka mereka akan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang mengumandangkan adzan ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, di hadis yang lainnya yang mengatakan la yasma'u mada sautal muadzini jinnun wala insun wala syai'un. Tidaklah sesuatu pun mendengarkan suara adzan, jin, manusia atau apapun itu, illa syaidalau yaumil qiyamah, melainkan yang mendengarkan itu akan menjadi saksi yang membela dirinya pada hari kiamat. Kalau dari sini kita mengetahui keutamaan adzan, berarti ketika mau kumandang adzan tidak perlu dorong-dorongan lagi. Sudah tahu keutamanya, rugi kalau seandainya kaum muslimin tahu keutamanya, kemudian justru mereka itu dorong-dorongan. Justru harusnya bagaimana Pak? Berebut, ingin dia yang mengumandangkan adzan. Karena boleh jadi setelah dia mengumandangkan adzan atau sholat kemudian dia meninggal dunia, diampuni dosanya. Nah, kata sababu masyru'iyatihi. Sekarang sebab-sebab disyariatkannya adzan. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, kanal muslimuna haina qadamul madinata yajtami'una, dulu kaum muslimin tatkala telah sampai berada di kota Madinah mereka berkumpul. Fayatahayyanuna salata laisa yunadi laha. Lalu mereka memikirkan salat, bagaimana cara memanggilnya kaum muslimin ke dalam salat itu. Fatakallamu yawman fi dzalik. Akhirnya pada satu hari mereka berembuk, berbicara. Faqala ba'dhum, sebagian berkata, ittakhidu naqusan.
misla naqusin nasara, pakai lonceng saja seperti lonceng yang dipakai oleh orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan bal buqan mislu qarnil yahudi, jangan trompet saja seperti milik orang Yahudi memanggil orang. Wa qala Umar awala tab'asuna rajulan yunadi bis shalah, kata Umar, mengapa tidak ada seseorang yang memanggil manusia untuk datang ke salat. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, ya Bilal, qum fanadin bis shalah. Kata Rasulullah SAW, Bilal bangun, serukan seruan untuk mengajak kepada salat. Tapi bagaimana seruannya? Abdullah bin Zaid bercerita, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu la yudraba bi linnasi li jam'i salah tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi faqultu ya Abdullah atabi an-naqusa qala wa ma tasna'u bi faqultu nad'u bi ila salah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar menggunakan lonceng untuk memanggil manusia dan berkumpul dengannya untuk sholat, maka dalam mimpi aku menjumpai ada seorang lelaki yang dia membawa lonceng di tangannya. Kemudian aku berkata, hai Abdullah, apakah kamu akan menggunakan lonceng ini? Untuk apa lonceng ini? Faqultu nad'u bi ila shalah, kami ingin menggunakannya untuk memanggil salat. Kata orang itu, afala adulluka ala ma huwa khair min dzalik, mau enggak kutunjukkan kepadamu cara memanggil orang untuk salat yang lebih baik? Faqultu bala, kata beliau, aku mau. Faqal taqul, hendaklah kamu ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala summa istakhira anni ghaira ba'idin, summa qala taqulu idza aqamta as-salah. Kemudian orang tersebut mengambil jarak sejenak. Kemudian dia berkata, nanti kalau kamu mau menegakkan salat, ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafadznya cuma diganti satu-satu, terus ditambahi dengan kalimat qad qamatis salah, qad qamatis salah. Fahim tuh? Paham apa? Falamma asbahtu, kata Abdullah bin Zaid, ketika pagi hari, ataitu Rasulullah, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu bima raaitu, lalu kuberitakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kulihat dalam mimpiku. Faqal, kata Nabi, inna la ru'ya haqqun insyaallah, sesungguhnya mimpimu tadi itu mimpi yang benar, insyaallah. Faqum ma'a Bilalin fa'alqi alai ma ra'aita falyu'adzin bihi, bangkitlah, ajarkan kepada Bilal supaya Bilal bisa mengumandangkan adzan dengan apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Fa innahu anda sautan minka, karena suara Bilal jauh lebih keras, lebih kencang, lebih indah dibandingkan suaramu wahai Abdullah. Ini faedah, berarti adzan juga disyariatkan suaranya sangat keras dan juga diindahkan suaranya, tapi tidak boleh terlalu dicengkak-cengkokkan. Penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi akhta'i al-musallin, beliau menyebutkan termasuk kekeliruan ketika seseorang mengumandangkan adzan, lafadznya dengan cara dibuat mendayu-dayu sehingga menyebabkan keluarnya makna dari makna yang sebenarnya, juga berubahnya lafadz. Misalnya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh, karena ba tidak boleh dibaca dengan apa? Panjang. Tapi Allahu Akbar, karena makna akbar jamak dari akbar.
menunjukkan kalau begitu diucapkan Allah lebih daripada satu. Ini syirik hukumnya. Atau contoh yang lainnya, misalnya seorang mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah dengan memanjangkan alifnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat A di sini istifham, kalimat tanya. Jadi kalau diterjemahkan, apakah aku mau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, berarti kufur hukumnya. Maka tidak boleh seorang muslim mengumandangkan adanya melampaui batas. Ya. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Kemudian ikhwati rahimani wa selanjutnya beliau mengatakan, faqumtu ma'a Bilalin, lalu aku berdiri mengajarkan kepada Bilal, faja'altu ulqi alai wa yu'adzinu bihi, sehingga ia memahami apa yang kuajarkan lalu dia adzan dengan cara yang kulihat dalam mimpiku. Qala fasami'a dzalika Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab mendengar berita ini. Wa huwa fi baiti, saat itu Umar ada di dalam rumahnya. Fa kharaja yajru ridaahu wa yaqul, kemudian beliau keluar sambil membawa kutrah penutup kepalanya. Wa yaqulu, dan dia berkata, walladzi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu mislama uriya, sesungguhnya laqad ra'aitu mislama uri, aku melihat dalam mimpiku persis dengan apa yang sekarang ini ada. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Nah, ini jalan keluar telah dijumpai oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, cara memanggil manusia untuk sholat supaya tidak menyerupai orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan Nabi tidak suka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Kita bisa melihat pada hari ini Bapak kekeliruan kaum muslimin dalam memanggil manusia ke dalam sholat. Satu, pakai beduk, dan menggunakan beduk ini serupa dengan yang digunakan oleh orang Nasrani, berupa apa? Lonceng. Ini nggak boleh. Yang kedua, sebagian kaum muslimin mengumpulkan orang pakai trompet, walaupun bukan untuk sholat. Ya mungkin Bapak lihat ada acara pandu atau acara pramuka ya Pak ya, dipanggil pakai apa? Peluit atau trompet. Itu sama dengan orang-orang apa? Yahudi. Itu boleh digunakan untuk perkara yang darurat. Misalnya karena kondisi tersesat, nasallahu ta'ala assalam wal afiyah, di hutan, maka untuk memanggil orang dia menggunakan peluit supaya orang tahu di situ posisinya, boleh. Tapi kalau untuk mengumpulkan orang bukan karena kondisi yang darurat, ini termasuk menyerupai orang-orang Yahudi, nggak boleh. Nah, kadalik. Ini juga membuktikan kepada kita peringatan acara malam tahun baru Masehi yang pakai trompet itu jelas itu adalah syiar agamanya Nasrani. Maka Bapak Ibu-ibu jangan bolehkan anak-anaknya membeli apa? Trompet itu di akhir tahun sambil ditiup-tiup. Ini meniru mereka. Dan begitulah cara setan untuk menggelincirkan kaum muslimin. Kalau dahulu kelihatan bedanya muslim dengan kafir. Kalau sekarang ini Masya Allah, di antara protokolat Yahudi dan Nasrani itu, mereka tidak perlu memurtadkan orang muslim. Cukup membuat orang muslim tidak mengenal agama mereka, udah cukup. Jadi kalau mereka lihat orang muslim itu udah kenal agamanya, tak sholat misalnya, menganggap semua agama benar, itu udah cukup bagi mereka. Berarti kaum muslimin sudah hancur. Na'udzubillah min dzalik. Ya wahai kaum muslimin, ingat, jangan terperdaya dengan langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, jangan. Nah, kadalik. Kita kembali kepada pembahasan wujubul adzan. Adzan hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Malik ibn Khuwairis. Malik ibn Khuwairis berkata, Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nanu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad istahayna ahlana aw qad istaqamna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fi muallimuhum wa muru
dzakara asya'a akhfaduha aw la akhfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadarti salat falyu'addin lakum ahadukum wa liya ummakum akbarukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Wais menceritakan ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu usia kami ya sebaya sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami kemudian berada di rumah Nabi, sekitar Nabi selama 10 hari 10 malam. Dan kami mengetahui Nabi itu ternyata orang yang sangat penyayang. Dan Nabi itu orang yang sangat lemah lembut dalam berkata. Nah, tatkala kami sudah bersama dengan Nabi, lalu selesai dari urusan kami pulang menjumpai keluarga kami. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada kami, pulang, jumpai keluarga kalian, ajarkan kepada mereka apa yang kalian dapatkan dari kami. Dari Nabi maksudnya. Yaitu apa? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bila telah datang waktu salat, kumandangkanlah adzan untuk kalian, salah seorang di antara kalian. Dan hendaklah mengimami di antara kalian orang yang paling utama. Akbarukum artinya orang yang paling besar atau paling tua. yakni hafalannya lebih banyak maksudnya. Hadis ini menjelaskan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli perintah. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Lalu kata beliau fa idza hadartis salat falyu'adzinu lakum ahadukum. Bila telah datang waktu salat hendaklah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Ini juga perintah. Kalimat perintah memberikan makna wajib. Berarti hukum adzan adalah wajib. Yakni maksudnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain setiap orang harus adzan. Tidak. Ini fardu kifayah. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan sallu salatan kada fihi nakada wa sallu kada fihi nakada fa idza daratis salat falyu'adzinu ahadukum wa la ya'ummakum aksarukum qur'anan. Salatlah kalian salat ini di waktu begini, salat yang ini di waktu begini, dan bila telah datang waktu salat hendaklah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan seorang di antara kalian mengimami orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Walhasil riwayat ini menjelaskan wajib. Tidak ada nas yang menyebutkan bahwasanya adzan itu cuma sunnah. Adzan itu hukumnya wajib. Sebuah penduduk sebuah kota yang tidak mengumandangkan adzan dengan sengaja dia tinggalkan, maka penduduk kota ini harus diberikan hukuman. Misalnya sebagian para ulama yang menyebutkan tentang dari pendapat ini Imam As-Tsawri sebentar Bapak. Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, "Wa amma man zama annahu sunnatun la isma ala tariki fa hadzal qaul khata." Barang siapa menganggap adzan itu cuma sunnah, meninggalkannya tidak berdosa, maka ucapan ini adalah ucapan yang sangat keliru. Imam Asy-Syaukani berkata, "An-nauma yanbaghi fi misli hadzal ibadatil 'azimah ay yataraddada mutaraddidun fi wujubiha." Sesungguhnya tidak layak ibadah yang seagung ini kemudian manusia ragu-ragu untuk mengakui tentang kewajibannya. Fa inna asyarum min nari ala ilmin. Bahkan kita mengetahui suara adzan ini jauh lebih mudah dikenali dibandingkan dengan api sebagai tanda. Jadi kalau misalnya ada orang menggunakan tanda di atas gunung menggunakan api, suara adzan jauh lebih masyhur. Wa adillatu hiya samsul munir. Dalil yang menunjukkan tentang adzan itu wajib lebih terang dibandingkan cahaya matahari di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebagian mereka menyebutkan wa amma fil misri fa huwa fardu kifayatin wa yuqatiluna ala tarikihi atau ala tarkihi. Sesungguhnya di sebuah kota yang penduduknya banyak, adzan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada orang yang meninggalkan suara adzan, mengingkari kewajiban suara adzan, cukup negara atau kampung atau negeri tersebut yang tidak ada adzannya sebagai pertanda boleh diperangi. Jadi, qala Ibnu Abdul Bar, kata Ibnu Abdul Bar, wala alamu ikhtilafan fi wujubil adani jumlatan ala ahli Misri. Aku tidak mengetahui
adanya perselisihan pendapat tentang wajibnya adzan bagi penduduk sebuah negeri. Li'annal adzan huwal allamad dalal mufarraqa baina daril islami wa daril kufri. Karena suara adzan itu adalah pertanda yang bisa membedakan ini negerinya kaum muslimin ataukah negerinya orang kafir. Berarti adzan wajib. Tidak boleh kaum muslimin meninggalkan suara adzan, atau kaum muslimin tidak ada yang mengumandangkan adzan satupun di antara mereka, tidak boleh. Wajib adzan yang terdengar ke seluruh penjuru negerinya. Seandainya di negeri ini adzan cuma ada satu, kemudian negeri yang di pojok negerinya tidak terdengar suara adzan, maka yang di pojok negeri itu yang mau sholat adzan dulu. Alhamdulillah di negeri kita hampir tiap pojok negeri ini ada suara adzan. Dan tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak mengerjakan ibadah salat. Dan dalam hal ini tentu saja suara adzan ini menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya untuk tidak adzan. Baik. Sifatul adzan. Tata cara mengumandangkan adzan. Yang pertama khamsah asrati kalimat. Jumlahnya ada 15 kalimat, Pak. Sebagaimana Abdullah bin Zaid yang tadi kita baca itu, Pak. Itu ada 15. Nanti Bapak hitung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Itu ada 15. Cara yang kedua tis'a asrata kalimah. Jumlahnya ada 19. Di mana tambahan 4-nya bitarji syahadatain. Ucapan syahadatnya diulang. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, dikeraskan sampai kepada lafaz yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahi 4, jadi jumlah 19. Nah, kadzalik. Dan yang 19 ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita mau berpegang dengan riwayatnya Imam Syafi'i atau kita mengakui bermadzhab Syafi'i, berarti adzannya harus pakai apa, Pak? Tarjih. Karena menurut Imam Syafi'i, riwayat yang paling mutawatir adalah riwayat yang menggunakan tarjih, diulang lafaz syahadatainnya. Adapun iqamah, kita mengetahui iqamah itu Allahu Akbar satu kali. Ada kesalahan sebagian kaum muslimin yang mengumandangkan iqamah, kalimatnya begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, cuma dibaca satu. Ini salah. Karena hadisnya Abdullah bin Zaid tadi menerangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu terhitung apa? Satu. Memang Nabi mengatakan genapkan bilangan adzan, ganjilkan bilangan iqamah. Maksud kalimat ganjilkan bilangan iqamah itu Allahu Akbar disambung menjadi satu, itu terhitung satu. Adapun dia mengucapkan Allahu Akbar sekali saja, ada khata, ini keliru. Kemudian wujubu tartibil adzan. Suara adzan ini mesti tertib. Urutan-urutannya enggak boleh dibalik. Habis takbir, syahadat la ilaha illallah. Setelah itu apa? Syahadat Muhammadar Rasulullah. Habis itu ajakan kepada salat. Setelah itu ajakan kepada kemenangan. Kemudian baru takbir, kemudian baru tahlil. Enggak boleh diubah, misalnya hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah, ini enggak boleh. Qala fil Mughni, Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, wala yasikhul adzan illa murattaban. Adzan tidak akan sah kecuali dikumandangkan dengan urut-urutan yang benar. Maksudnya sesuai dengan contoh Nabi. Li'annal maqsuda minhu yuqtala bi adami tartibi wa wal i'lam. Karena sesungguhnya tujuan dikumandangkan adzan ini memberi sesuatu, urut-urutan tentang bagaimana akidah ini. Pertama, memperingatkan Allah itu ada, Allahu Akbar, dan Dia Maha Besar. Kedua, harus mau mengakui la ilaha illallah. Ketiga, harus mengakui risalahnya diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, maka dia harus mentaati cara sholatnya dengan cara yang dibawakan oleh Nabi. Kelima, diberi kemenangan oleh Allah. Keenam, karena dia mendapat kemenangan maka dia bertakbir. Ketujuh, maka dia memuji Allah, menyanjung Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada faedahnya. Nah, jangan dibalik-balik.
Membalik-baliknya termasuk perkara yang menyelisih syariat dan hukumnya muhdas, mengada-ngada dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan lalu dinisbatkan kepada agama. Inna kulla muhdatsatin bid'atun, sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama disebut dengan wa kullu bid'atin. Nah, setiap kebid'ahan itu hukumnya sesat. Akhirul adan, an Bilal qala akhirul adan Allahu akbar la ilaha illallah. Lafaz terakhir dari adzan adalah Allahu akbar la ilaha illallah. Sedangkan Al-Aswad berkata, karena akhir adzan Bilal, yaitu akhir adzannya Bilal adalah Allahu akbar la ilaha illallah, ini akhirnya. Abu Mahdura mengatakan ana akhir adzan la ilaha illallah. Akhir adzan la ilaha illallah. Maksudnya begini, Pak. Jadi kalau menurut pendapat adzannya Bilal dan Aswad, lafaz terakhirnya adalah Allahu akbar la ilaha illallah, begitu disambung. Faham? Jadi kalau adzan Allahu akbar sampai kepada akhir adzan Allahu akbar la ilaha illallah, begitu. Faham? Tapi Abu Mahdura mengatakan, dan ini dibenarkan Nabi, semuanya benar, dilihat oleh Nabi dan Nabi membiarkan. Abu Mahdura mengumandangkannya Allahu akbar la ilaha illallah, dipisah. Faham tuh? Jadi Bapak boleh praktekkan dua-duanya. Sekali-sekali menggunakan yang pertama tadi itu, akhir adzannya Allahu akbar la ilaha illallah. Tapi kalau ini belum disosialisasikan, wah Bapak bakal dituduh aliran mana lagi nih. Ini aliran Pondok Nadita kayaknya ini. Kadalik. Jadi perlu apa? Disosialisasikan. Kadalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kemudian sifatul iqamah, tentang tata cara iqamah. Ifradu kalimat wa illa takbir al-awwal. Perhatikan kata beliau, setiap kalimat adzan itu untuk iqamah diucapkan satu kali saja, kecuali takbir pertama 2 kali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini cara pertama. Cara yang kedua, tarbiul awal wa tasniyatu jami'al kalimat. Tarbiul awal wa tasniyatu jami'al kalimat. Illal kalimatul akhir la ilaha illallah, kama fi hadis Abi Mahdura al-mutaqaddam. Ini contohnya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sama persis dengan suara apa? Adzan. Sama persis dengan suara adzan. Kecuali tadi itu lafadznya dipisahkan begini. Allahu akbar, la ilaha illallah cuma satu saja. Yang lainnya berapa? 2. Seperti adzan persis. Genap-genap maksudnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ma yaqulu man sami'al muadzin. Sebentar. Dua-duanya benar, Pak, enggak masalah. Kedua-duanya tadi boleh dilakukan. Pilih salah satunya. Yang masyhur di negeri kita kan cara yang pertama tadi itu, Pak. Nah, kalau begitu enggak apa-apa. Kalau caranya Abu Mahdura tadi itu kemudian dilakukan di negeri ini akan muncul anggapan yang berbeda. Berbeda kalau kita di negeri yang kaum muslimin sudah terbiasa dengan ilmu, kadang begini, kadang begitu, itu enggak apa-apa. Baik. Apa yang diucapkan bagi orang yang mendengar suara adzan? Yaqulu misla ma yaqul muadzin. Dia boleh menjawab seperti ucapannya muadzin, illa fi hayya 'alatain, kecuali ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana hadis Bukhari, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Bila kamu mendengar suara adzan, maka
ucapkan jawaban seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Di dalam hadis yang lainnya berkata, walamma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Tatkala mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kaum muslimin ketika itu menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ini enggak apa-apa. Atau cara yang berikutnya, pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan pada kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita cukup menjawab dengan wa ana kadzalik. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa ana kadzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana kadzalik. Ini riwayatnya dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian istighbabu ijabatul muadzin wa dalilu ala adami wujubiha. Perlu diketahui termasuk kekeliruan di dalam mengumandangkan adzan, si muadzin menjawab sendiri adzannya. Padahal dalilnya menyebutkan apabila seorang di antara kalian mendengar adzan, jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti yang menjawab adzan itu siapa? Yang mendengar. Muadzin tidak boleh menjawab. Para ulama berkata, menjawab adzan itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tamamul Minnah oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Sebagian lagi berpendapat hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pendapat yang rajih menjawab adzan itu yang jelas pendapat yang benar menjawab adzan itu disyariatkan. Kita enggak peduli wajib ataukah sunnah, pokoknya jawab suara adzannya. Nah, kemudian al-adabul latiyan bagi ayat tasifa bil muadzin. Berikut ini etika yang mesti dimiliki bagi orang yang mengumandangkan adzan, serta sifat-sifat yang harus dimiliki bagi orang yang mengumandangkan adzan. Yang pertama, ayyuhtasaba fi adani wa yabtaghi wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengumandangkan adzan, hendaklah dia berharap, ayyuhtasiba fi adani wa yabtaghi wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti mengharapkan dalam adzannya itu ganjaran dari Allah, ingin bertemu dengan wajahnya Allah. Jangan adzan karena ingin diberi ajrun, upah. Wala yatlubal ajru, jangan meminta upah. Maksudnya jangan semata-mata saya mau adzan kalau saya mau digaji. Kan sekarang tawar menawar ini, Pak. Muadzin itu sekarang masya Allah tawar menawar. Muadzin di tempat saya jadi muadzin di masjid saya, kelas di masjidnya adzan, tapi dia ada tawar menawar berapa dulu. Di masjid sana kemarin berani 1 juta, ente 2 juta berani enggak kan gitu. Kalau begini berarti memperjualbelikan apa? Agamanya Allah SWT enggak boleh. Kalau ada orang mau dengan adzan kemudian diberi hadiah atau diberi gaji, diterima enggak apa-apa. Jangan meminta apa? Gaji. Ini yang penting dicatat. Dan ini bagi takmir masjid mesti mengetahui. Ya, kalau seandainya ada orang mau dengan adzan, jangan tunggu sampai apa? Minta gaji, karena dia mungkin tugasnya mengawasi waktu, memperhatikan waktu, kapan waktu sholat, habis untuk memperhatikan waktu sholat ini, dan dia nggak bisa berusaha yang lainnya. Ya maka sebaiknya dia itu diberi gaji. Tapi ingat, jangan mau muadzin yang dia datang minta, saya mau jadi muadzin sini, tolong digaji berapa. Ini jangan dipakai muadzin seperti ini. Jadi kalau ada muadzin datang dia mengumandangkan adzan, maka kemudian kita tetapkan, ya sudah kamu adzan di sini, kami akan beri kamu ratib, nggak masalah, ini boleh. Nah, Utsman bin Abil As mengatakan, "Inna akhira ma ahada ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma ahada ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha muaddinan la ya'khud aw la yu'khad ala adani ajran." Afwan, la ya'khud ala adani ajran. Sesungguhnya di antara pesan terakhir Nabi kepadaku supaya kita mencari seorang muadzin, dan beliau berkata, jangan cari muadzin yang meminta apa? Digaji. Maksudnya pesannya Nabi itu suruh cari muadzin yang muadzinnya itu bukan muadzin yang menjadikan adzan sebagai pekerjaannya.
Tetapi dia adzan ingin mencari keutamaan yang tadi, Pak. Di awal kita bahas bahwa orang adzan itu akan dipanjangkan layarnya. Orang adzan itu lebih utama dari orang yang mengimami. Coba Bapak perhatikan orang adzan itu pahalanya banyak, Pak. Kada qaidu dalam Islam itu man dalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat kebaikan orang yang mengikuti kebaikannya. Kalau ada orang muadzin mengumandangkan adzan, datang 10.000 manusia ke masjid, mereka sholat, orang yang masing-masingnya dapat pahala. 10.000 manusia itu masing-masingnya dapat pahala. Si muadzin tadi dapat pahalanya orang yang sholat tadi, bahkan sholatnya imam. Karena imam tidak akan datang ke masjid sebelum dikumandangkan apa? Adzan. Sholatnya imam tadi pahalanya didapat oleh muadzin. Masya Allah. Jadi keutamanya besar sekali. Kalau dibandingkan dengan Masya Allah 1 juta 2 juta rupiah dari dunia, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau seandainya dia diberi, ya diterima, nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh dia apa? Menetapkan tarif adzannya itu. Tarif adzannya nggak boleh. Apalagi ditawarkan gitu ya. Mau adzan yang mana nih? Abi Makhdurah atau Bilal bin Rabah gitu. Kalau Abi Makhdurah ini 2.500.000 begitu. Nah, kalau seperti ini jangan dijadikan apa? Muadzin. Nah, kadalik. Kemudian adab yang kedua, ayyakuna ala tuhrin. Pengumandang adzan berusaha menjaga kesucian dirinya. Walaupun adzan itu tidak wajib apa? Berwudu dulu enggak wajib. Berkata Al-Muhajir Ibnu Qunfud radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya wa huwa yabul, fa sallama alaihi, falam yarudda alaihi hatta tawaddaa. Sesungguhnya Muhajir Ibnu Qunfud mendatangi Nabi. Ketika itu ternyata Nabi buang air kecil. Lalu Muhajir mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak membalas salamnya sampai Nabi wudu. Summa tadara ilaihi faqala inni karitu an adhkurallah illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Kemudian selesai berwudu ia berkata, sesungguhnya aku tidak suka ketika menyebut Allah, zikir mengingat Allah, kecuali dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Ini kata Nabi, yakni berzikir menyebut nama Allah dalam kondisi suci lebih utama. Adzan termasuk sebaik-baik zikir. Ibnu Mundir berkata, laisa ala man adzana wa aqama wa huwa junubun i'adatun. Tidak ada kewajiban bagi orang yang junub ketika dia adzan atau dia mengundangkan iqamah disuruh mengulang lagi, enggak ada. Li'annal junuba laisa binajasin, karena junub itu bukan benda najis. Laqiyan nabiyya fa'awa ilaihi faqala inni junubun faqala innal muslima laisa binajasin. Nabi pernah menjumpai Abu Bakar. Abu Hurairah maksud saya. Ketika itu Abu Hurairah pergi meninggalkan Nabi karena junub. Kata Nabi, dari mana kamu tadi? Saya tadi junub ya Rasulullah. Kata Nabi, innal muslim lam laisa binajasin. Orang muslim itu tidak apa? Tidak najis. Baik, kesimpulannya kata beliau di sini, adzan dalam kondisi suci itu mustahab, disukai. Tapi tidak apa? Tidak wajib. Yang ketiga, etika yang ketiga, ayu'adzina qa'iman lamma sabata an ibni Abi Laila. Adzan itu sebaiknya pelakunya berdiri. Sebagaimana dari Abu Laila ia berkata, yani ukhiratis salat salasatu ahwalin qala wa haddatsana ashabuna anna Rasulullah qala laqad a'jabani an takuna salatul muslimin aw qala mu'minin wahidah. Ini hadisnya panjang Bapak. Kesimpulannya beliau mengatakan di sini, ketika Bilal mengumandangkan adzan, fara'aitu Bilal qa'iman. Bilal berdiri dalam adzannya itu. Maka yang disukai adzan posisi pelaku yang adzan itu apa? Berdiri. Nah, etika yang berikutnya. Yang keberapa? Ayyastaqbilal qiblata. Muadzin hendaklah menghadap ke arah kiblat. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan jilid yang pertama halaman 439. Al-mustahabbu ayyu'addina mustaqbilal qiblata la na'lamu khilafan. Disukainya mengumandangkan adzan itu menghadap kiblat. Dalam masalah ini kami tidak mengetahui adanya khilaf para ulama. Jadi adzan menghadap kiblat hukumnya apa? Sunnah, mustahab, disukai. Baik, yang kelima, ayyadha usbu'ai fi udhunaihi. Meletakkan 2 jari telunjuknya ke dalam telinganya. Dimaksudkan begini.
Sabata hada min qauli Abi Juhayfa. Abu Juhayfa berkata, "Inna Bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunaihi." Bilal ketika adzan, dia meletakkan 2 jari telunjuknya ke dalam telinganya. Tidak diingkari oleh Nabi, berarti itu disetujui oleh Nabi. Sunnah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Wa alail amalu inda ahlil ilmi." Demikianlah yang dikerjakan oleh para ulama. Yustahabuna ayyudkhilal muadzinu isba'ai fi udhunai fil adan. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya. Etika yang ke-6. Ayyaltafita yaminan wa yasaran iltifafan yasiran. Menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Menggelengkannya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Yang digelengkan kepalanya, bukan badannya. Paham Bapak? Karena ada orang yang adzan, bukan kepalanya yang bergeleng, tapi badannya ikut menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah, badannya ikut semua. Salah. Yang menghadap geleng ke kanan dan ke kiri cuma kepalanya saja. Abu Juhayfa berkata, "Anna ra'a Bilalan yu'adzin faja'altu atattabi'a fa huna wa huna bil adan." Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan, kemudian dia menjadikan kepalanya itu bergeleng ke kanan ke kiri, mulutnya mengumandangkan adzan. Hayya 'alas shalah, geleng ke kanan. Hayya 'alal falah, digelengkan ke kiri. Ini untuk adzan. Berbeda pendapat para ulama bagaimana kalau qomat. Jumhur berpendapat qomat juga geleng ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, khusus untuk ucapan hayya 'alatain saja. Takbirnya tidak, Pak. Jadi takbir dan yang lainnya tidak perlu bergeleng ke kanan atau ke kiri, tetapi yang bergeleng itu untuk ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-7 kita ringkas. Bismillah. Ayyu'adina fi makanin murtafa. Muadzin mestinya memilih tempat yang tinggi. Menara misalnya, atap masjid misalnya, atau semisal daripada itu. Karena ini disunahkan, ya. Li hadis Ibnu Abi Laila Sabiq, berdasarkan hadis Ibnu Abi Laila, ra'aitu rajulan ka'anna alaihi thawbaini akhdaraini faqama 'alal masjid fa'adzana. Aku melihat seorang lelaki mengumandangkan adzan menggunakan 2 buah kain berwarna hijau di atas atap masjid. Nah, ini menunjukkan adzan di tempat yang tinggi. Tujuannya supaya apa, Pak? Suaranya sampai ke tempat yang jauh. Nah, sekarang kan sudah ada pengeras suara, ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi. Ya nggak apa-apa. Tapi seandainya dia membuat tempat yang tinggi di dalam masjid, itu sunnah. Bapak lihat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, posisi muadzin lebih tinggi dibandingkan posisi apa? Imam. Imamnya itu di depan, di lantai dasar. Tapi kalau Bapak lihat di Raudhah itu ada tempat yang tinggi. Tahu ya Pak ya? Yang umrah kemarin tahu ya Pak ya? Kalau kita ke Raudhah itu ada tempat di atas itu. Itu tempatnya para muadzin. Dan itu adalah tempat di mana dahulu Utsman ibnu Affan menempatkan muadzinnya. Jadi sampai sekarang itu diletakkan di sana. Setiap orang yang adzan naik ke atas tempat itu, walaupun berada di dalam apa? Masjid. Dan itu dahulunya posisi itu di luar masjid dulunya. Karena memang Raudhah itu jarak antara rumah Nabi sampai dengan apa? Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunahnya demikian Pak, kalau Bapak suatu saat membuat masjid untuk muadzinnya tetap bikin tempat yang tinggi, enggak apa-apa, disukai. Kalau seandainya tidak mengapa juga, karena sudah ada suara yang dengan mic ya, pengeras suara begitu. Barakallahu lana wa lakum. Berikutnya yang ke-9, ayyatamahala fil adani wa yatarassala. Yatarassala fil adani wa yuhaddirul iqamah. Adanya yang ke-9 apa enggak? Oh, ayat fasautu bil adan. Saya ulangi dulu yang ke-8, suaranya diangkat dengan keras. Suara adzan itu jangan pelan-pelan.
Sebab Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, fa innahu anda, sesungguhnya suaranya Bilal itu jauh lebih tinggi, lebih keras suaranya. Nah, berarti disukai adzan itu suaranya yang keras. Kalau sekarang kan enggak, adzan kayak orang bernyanyi. Adzannya mirip dengan orang bernyanyi, mestinya yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau bapak adzannya keras, itu orang pada datang. Insya mungkin melihat adzannya aneh gitu kan. Tapi nggak apa-apa, memang begitu sunnahnya keras. Dan kami pernah praktekkan yang demikian ini, adzannya keras, datar. Orang datang cuma mau ngasih tahu, kok adzannya baru ya. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ini kan memanggil manusia tuh apa? Kalau sekarang kan pakai cengkak-cengkok itu, Pak. Iya, cengkak-cengkok namanya apa ya? Lekuk-lekuknya aja luar biasa. Melekuknya aja udah 2 menit, misalnya demikian. Nah, ini tidak efektif. Jadi yang keras saja. Datar, keras, baik. Apa nggak boleh? Misalnya diindahkannya boleh, tapi di yang wajar. Allahu Akbar masih boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, ini diusir aja muadzinnya. Kan ini membuat permainan di dalam ibadah, nggak boleh, yang wajar. Nah, kadalik. Kemudian ikhwati rahimakumullah, dibaguskan suaranya. Dibaguskan suaranya ini, suara keras kan bisa bagus, atau suara bagus juga bisa keras. Bagus tidak mesti bercengkak-cengkok. Fahim don? Nah, kadalik. Kemudian adzanul a'ma idza kana lahu man yukhbiru. Gimana hukum adanya orang yang buta? Enggak apa-apa muadzin itu mengumandangkan adzan kalau dia itu orang buta, enggak masalah. Asal ada orang yang memberitahunya sudah masuk waktu sholat. Karena orang buta enggak bisa mengetahui sudah masuk waktu sholat atau tidak. Fahim dong? Tapi ingat di zaman Nabi ada muadzin yang buta, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ini lelaki yang buta. Beliau mengumandangkan adzan setelah diberitahu dakhalal waktu sudah masuk adzan, maka dia adzan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar menyebutkan, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Bahwa Rasulullah bersabda, Bilal itu kalau mengumandangkan adzan masih malam, maka kalian boleh makan dan minum sampai kalian mendengar suara adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Summa qala wa kana rajulun a'ma, padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum orang yang buta. La yunadi hatta yuqalu lahu, dia enggak akan adzan sampai ada orang yang berkata, asbahata. Sudah subuh, ayo adzan, begitu. Maksudnya begini, Pak. Di sini menerangkan, dulu orang ketika berpuasa di bulan Ramadan, mereka makan terus, makan nasi, kalau mau makan, ada kurma dimakan kurma, ada sesuatu. Ketika makan sahur ini, Pak, pokoknya kalau belum dengar adzannya siapa? Kalau belum dengar adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, mereka masih makan, padahal sudah masuk waktu. Tapi mereka makan, terus makan. Begitu dengar suara adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, berhenti makannya. Sampai-sampai sahabat Nabi dahulu ketika mau makan sahur, sudah mau masuk waktu subuh, ia berkata kepada muadzin, la budda an taqra adanaka, sebentar, adzannya ditunggu dulu. Yani mereka mau makan dulu, sudah selesai makan, asbahata, sekarang adzan, silahkan. Berarti ini menunjukkan ajaran Islam itu ajaran yang mudah, Pak. Masya Allah. Sekarang malah enggak. Belum adzan aja udah gak boleh makan. Belum adzan gak boleh makan. Gara-gara ada orang berteriak apa? Imsak. Oh sudah. Kalau di Balikpapan dengar suara apa itu? Bunyi sirine Pertamina itu. Nah, kadalik. Kalau Bapak lihat tanggalan di rumah, waktu imsak jam sekian, udah begitu tanggalannya jamnya segitu, udah dia berhenti makan. Padahal di sini masya Allah disuruh berhenti makan kalau sudah dengar suara adanya Abdullah ibni Maktum. Padahal dia orang buta, dia nggak akan tahu ini sudah subuh atau belum. Maka kalau orang nggak memberitahu, makan terus manusia. Tapi begitulah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya, al-intidaru bainal adzan wal iqamah. Beri waktu jeda antara adzan dan iqamah. Dikasih waktu jeda. Jangan adzan langsung qomat, kecuali diyakini semua jamaahnya sudah datang. Kalau Bapak punya masjid atau musola atau apapun namanya, tempat untuk ibadah begitu, dikumandangkan adzan, tiap sholat jumlah orang yang sholat di situ misalnya cuma 15.
Begitu sudah adzan, semua 15 orang sudah hadir. Enggak apa-apa langsung qomat, karena semua jamaahnya sudah apa? Datang. Tapi kalau sebuah masjid di mana orang silih berganti datang ke sana, itu mesti diberi jeda. Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun liman syaa." Nabi ulang 3 kali. Antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah, ada salat sunnah bagi siapa yang mau mengerjakannya. Seolah-olah Nabi mengingatkan ada jeda waktu, kesempatan bagi mereka untuk apa? Sholat. Tapi kan di sebagian masjid nggak begitu, Pak. Adzan langsung qomat. Jamaahnya baru wudhu di rumah, sampai masjid sudah assalamualaikum warahmatullah. Saking cepatnya sholatnya itu. Kecuali sholat-sholat yang memang waktunya mepet dan sempit, seperti sholat apa, Pak? Maghrib. Di waktu itu pun tidak setiap hari, kan ada bulan-bulan tertentu waktu maghribnya masih panjang. Warna syafaq di ufuk itu Pak masih panjang begitu. Tapi ada di bulan-bulan tertentu warna syafaq itu sebentar. Begitu adzan lalu sholat, begitu selesai sholat langsung hilang warna syafaqnya. Ada seperti itu. Karena kan batas waktu sholat maghrib itu hilangnya warna syafaq di ufuk barat. Itu berarti masuk waktu apa? Sholat. Anas bin Malik berkata, "Kanal muadzinu idza qama an-nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadaruna sawariya hatta yakhruja an-nabiyyu wa hum kadzalika yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adani wal iqamati syai'." Dulu manusia kalau muadzin sudah mengumandangkan adzan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba mencari tiang-tiang masjid. Mereka salat sunnah menghadap tiang masjid itu, maksudnya ke arah kiblat, jadikan sutra. Mereka menunggu sampai Nabi keluar. Mereka kerjakan salat sunnah di sana. Walam yakun bainal adhan wal iqamah syai'un. Bahkan kadang-kadang walam yakun bainal adhan wal iqamah syai', tidak ada antara adzan dan iqamah sesuatu pun yang dilakukan apa juga. Walhasil kesimpulannya, kadang-kadang sahabat salat, kadang-kadang di suatu ketika begitu adzan, tidak lama kemudian Nabi keluar langsung apa? Qomat. Jadi perlu diperhatikan jarak antara adzan dan iqamah. Sampai seorang sahabat ditanya, berapa jarak antara adzan dan iqamah? Beliau mengatakan setakaran orang yang menunaikan hajat. Makan itu kira-kira berapa menit, Pak? Makan 5 menit, Pak. Kesedak nanti, Pak, Masya Allah. Ibu-ibu makan berapa menit, Bu? Kalau ibu-ibu ya makannya kan pelan-pelan gitu ya, Pak ya. Nah, ya yang wajar mungkin 10 sampai 15 menit. Ya 10 menit cukup. Kasih jarak antara adzan dengan iqamah itu. Bagaimana hukumnya menggunakan apa? Jam itu. Enggak usah pedulikan jam itu. Kurang 2 menit misalnya, tetap aja sholat, Pak. Bapak datang sholat, di tengah-tengah sholat ada qomat dikumandangkan, enggak masalah. Batalkan sholatnya. Kan sekarang orang gara-gara jam ini jadi berdiri. Jadi berdiri nungguin imam. Kan gitu, Pak. Lihat, oh ini kurang 3 menit, enggak cukup ini buat sholat ini. Ditungguin sambil berdiri ngobrol, imamnya baru datang. Salah. Tetap kita datang sholat. Kurang berapa menit itu sholat. Begitu selesai sholat, sebelum selesai sholat, qomat dikumandangkan. Kalau kita di tengah-tengah sholat, di rakaat kedua, batalkan sholatnya, nggak apa-apa. Nabi mengatakan, la sholata idza uqimatis shalah qala sholata illa ma'al imami atau kama qala alaihi salatu wasalam. Bila qomat telah dikumandangkan, tidak ada salat sunnah kecuali salat bersama apa? Kecuali muadzin mengumandangkan iqamah, imamnya belum datang, lanjutkan salatnya, enggak apa-apa. Seperti di zaman Nabi, Bilal bin Rabah ketika telah mengumandangkan qomat, datang kepada Nabi masih di rumah. Wahai Rasulullah, qomat sudah ditegakkan. Baru Nabi datang setelah itu. Wadah? Jadi cara qomat itu Bapak boleh nunggu imam datang baru qomat, atau boleh qomat dulu baru manggil apa? Imam, enggak ada masalah. Saya ulangi, cara qomat itu boleh melihat imam, begitu imam masuk masjid langsung qomat. Atau cara yang kedua, dia qomat baru memanggil siapa? Si imam. Tidak ada masalah ini. Yang enggak boleh bikin imam baru, ini enggak boleh. Masjid sudah ada imamnya, karena imam enggak datang-datang baru qomat. Kamu jadi imam, imamnya terlambat. Ini yang memerintahkan seperti ini nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah.
Karena Nabi telah mengatakan, "Ju'il imam liutama bi," imam dijadikan untuk diikuti. Berarti kalau udah ditetapkan sebuah masjid ini imamnya, enggak boleh orang lain mengimami. La ya'ummu rajulun rajulan wa huwa ghairu fi sultani. Tidak boleh seseorang mengambil kedudukan imam yang lain dan itu bukan kekuasaan bagi dirinya. Au kama qala alaihi salatu wasalam. Enggak boleh. Kan kita kadang begitu, Pak ya. Kita ini enggak sabaran gitu kan. Loh, kok imamnya enggak datang-datang, gimana Pak imam yang terlambat? Ya namanya makmum itu nunggu imam. Sekarang kebalik, imamnya disuruh-suruh sama siapa? Ini mereka makmumnya enggak punya adab. Iya, enggak punya adab karena imam yang disuruh malah ditegur misalnya. Apa diberitahu, kalau jadi imam jangan suka terlambat. Lah, ini imamnya harusnya berkata, kalau kalian jadi makmum jangan terlambat. Ini kebalik. Imamnya diberitahu jangan terlambat. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam melainkan kaum muslimin yang menjadi makmum itu nunggu imam, kecuali dipastikan imamnya sakit. Dulu para sahabat enggak sholat, nunggu Nabi datang. Karena Nabi sakit, baru kemudian ditunjuklah Abu Bakar oleh Nabi untuk mengimami. Kalau enggak, mereka nunggu Nabi sampai Nabi datang. Demikian di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Terus di zaman Islam, dimanapun dimana ditegakkan hukum Islam, sholat enggak akan dimulai sebelum datangnya siapa? Imam. Faham tuh? Nah, ini nasihat. Jadi kita jangan sekali-kali nyerobot apa? Keimaman orang lain. Kalau disuruh orang itu diperhatikan dulu. Anda saja imamnya, tanya dulu imamnya kemana? Ada tapi terlambat, ya kita tunggu saja begitu. Ini waktunya udah mau habis, mau sholat begini. Ya nanti kita minta kepada imam nasihatnya sebaiknya bagaimana. Tunggu imam. Jangan terus ya sudah ya. Nanti siapa yang bertanggung jawab dosanya? Yang menggantikan ini bertanggung jawab dia. Dia mengambil haknya yang bukan hak. Ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Fahim ikhwan? Mereka Anda jumpai para ulama yang datang ke negeri ini, ketika dia sholat di negeri ini, disuruh mengimami, dia enggak mau. Mana imamnya? Ayo imam. Mana imam? Maju ke depan. Dia enggak mau mengimami, tidak boleh mengambil haknya orang lain kecuali imam yang datang. Silahkan Anda mengimami. Ini bab yang berbeda. Fahim tuh? Fahim tuh ya ikhwati? Baik. Kita lanjutkan. Hal yajuzul kalamu bainal iqamati was shalah? Apakah boleh berbicara antara iqamah dengan salat? Maksudnya setelah iqamah tapi belum salat, imam udah di depan, stawu, rasuwa tadi dulu. Jamaahnya asyik ngobrol, gimana tadi? Khair. Imamnya udah luruskan, dia masih ngobrol. Boleh enggak yang seperti ini? Anas berkata, "Uqimatus shalah al-isya, faqala rajulun li hajatun." Faqama an-nabi yunajihi hatta namal qaumu aw ba'dul qaumi summa sallau. Ketika qomat telah dikumandangkan, ada lelaki yang berkata, "Saya ada hajat sebentar." Maka Nabi SAW memerintahkan ditunggu. Akhirnya mereka nunggu sampai tertidur sebagian orang. Begitu dia datang, baru mereka salat bersama dengan Nabi. Itu lihat Nabi, Pak. Nabi itu Masya Allah sayangnya dengan para sahabatnya, supaya sahabatnya jangan ketinggalan dan kehilangan keutamaan salat apa? Berjamaah. Dia buang aja, ditungguin sampai datang. Kita belum tentu begitu, Pak. Kita imamnya sebentar, saya masih ada keperluan ini. Ganti aja imam ini. Masih banyak orang yang bisa jadi apa? Imam. Musibah ini, Pak. Ini musibah akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya al-adzan inda dukhulil waqti. Adzan itu dikumandangkan kalau waktunya sudah apa? Masuk ya. Wala yajuzul adzan qabla al-waqti fi ghairil fajri. Fi ghairil fajri kama sayati. Maka tidak boleh adzan sebelum masuknya waktu kecuali salat apa? Subuh. Kecuali salat subuh. Qultu saya katakan dan kecuali salat Jumat. Karena dalam beberapa riwayat menunjukkan bahwa kaum muslimin di masa Nabi mengumandangkan adzan Bilal itu sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian Nabi berkhutbah sampai masuknya waktu apa? Zuhur. Jadi adzan Jumat boleh sebelum masuk waktu zuhur. Nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Ajwibah An-Nafi'ah, dan masih banyak lagi penjelasan tentang masalah itu di kitab-kitab yang lainnya. Kita terakhir, kemudian kita tanya jawab insyaallah taala. Yani al-iqamatu fi maudin ghairu maudil adzan. Iqamah itu dikumandangkan bukan di tempat orang berkumandangkan adzan, tempatnya beda. Saya ulangi, iqamah itu mestinya di tempat di mana seseorang bukan mengumandangkan adzannya.
Kalau adzannya di pojok A, ya mungkin iqamahnya di tempat yang lain. Sekarang enggak, karena punya kebiasaan adzan dan qomat pakai apa, Pak? Mikrofon. Mikrofonnya dipatok di sebuah tempat. Adzan dia di situ, qomat di situ. Sunnah Nabi ini jadi dilupakan. Padahal sunnahnya di zaman Nabi, adzan dan qomat tempatnya berbeda. Makanya dalam kitab Al-Qawaul Mubin fi Aqdal Muslimin diterangkan, qomat itu enggak pernah menggunakan mikrofon. Kecuali kondisinya luas kayak di Masjidil Haram, Pak. 1 kilometer dari bibir halamannya saja masih banyak manusia, itu bab yang beda. Kalau misalnya masjid kecil ukurannya cuma 15 kali 15, adzan kedengaran sama orang yang sholat paling-paling 2 shaf, semua dengar, nggak perlu pakai apa? Itu untuk memanggil manusia yang jauh. Fahim tuh? Naam kadzalik. Wallahu alam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.